Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator magang. Nah, kali ini narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Yang kali ini filmnya agak berbobot, tapi tentunya masih banyak adegan bercocok tanamnya. Dan film ini diperankan oleh Mbak Mary Jane di film Spider-Man. Ya, pastinya kalian tahu lah Mbak yang cantik satu ini. Yang kali ini Mbak Mary Jane akan berperan menjadi seorang ratu yang dikenal sangat hedon dan suka tongkol jagung. Dan film ini akan berlatar di Prancis menjelang revolusi Prancis yang merubah sistem kerajaan menjadi demokrasi. Oke, tanpa basa-basi, inilah dia Marie Antoinette. Film akan dibuka dengan seorang gadis yang baru bangun dari tidurnya. Dia merupakan seorang putri dari kerajaan Austria bernama Marie Antoinette. Seperti kebiasaan para bangsawan pada zamannya, Mary bersiap-siap dengan gaun indahnya yang dikenakan oleh para pelayan pribadinya. Setelah selesai mengenakan gaun itu, Mary langsung menuju ruang pertemuan untuk bertemu dengan ibundanya. Di sini ibundanya mengatakan kalau Mary akan segera dinikahkan dengan seorang pangeran dari Prancis bernama Pangeran Louis Augustin yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Prancis. Hal ini dilakukan bertujuan sebagai pernikahan politik untuk memperkuat ikatan kedua negara. Setelah itu Mary langsung menuju kereta kudanya beserta para pengawalnya untuk menuju perbatasan Prancis dan Austria. Oh iya, Mary ini usianya masih 15 tahun. Setelah melakukan perjalanan melewati hutan, akhirnya Mary sampai di perbatasan Prancis dan Austria. Di sini Mary langsung disambut oleh anggota kerajaan dari Prancis. Kemudian Mary harus meninggalkan barang-barangnya termasuk celana dalam dan BH miliknya. Bahkan anjing kesayangannya pun harus ditinggal yang membuat Mary menjadi sangat sedih. Setelah persiapan selesai, Mary langsung bertemu dengan Raja Prancis beserta Pangeran Louis yang sudah tidak sabar menunggu calon istri dan menantunya. Dan terlihat Pangeran Louis sangat canggung. Ya, hal ini bisa dimaklumi mengingat si Pangeran Louis ini sangat tidak berpengalaman. Welcome, Madame. Setelah pertemuan singkat itu, para rombongan menuju istana. Dan di istana sudah ditunggu oleh anggota kerajaan yang lain dan disambut dengan meriah. Saat berada di dalam istana, Mary sangat takjub dengan keindahan dan kemegahan istana itu. Bahkan Mary sangat suka dengan desain dari kamar bercocok tanamnya yang akan digunakannya dengan Pangeran Louis nanti. Beberapa hari pun berlalu, pernikahan Louis dan Putri Mary dilaksanakan dengan sangat meriah. Bahkan di ujung pernikahan terdapat pesta kembang api. Setelah itu Putri Mary dan Pangeran Louis diantarkan menuju kamarnya beserta anggota kerajaan lain yang membuat suasana menjadi sangat canggung. Ya, kayaknya nggak umum aja ya. Spiritu Santi. Setelah malam tanpa percocok tanaman itu, Mary dibangunkan oleh para anggota kerajaan yang lain. Mereka semua merupakan keturunan dan sanak saudara dari raja untuk membantu Mary menggantikan baju. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap bahwa sebuah kehormatan yang sangat besar dan luar biasa untuk melayani seorang putri mahkota yang akan memberikan keturunan kepada kerajaan itu. Tapi saat prosesi ini terjadi, ada hal lucu. Saat Mary akan mengganti baju, ada seorang anggota kerajaan lain yang datang yang ingin membantu. Kemudian datang lagi anggota kerajaan yang lain yang membuat acara ganti baju ini menjadi sangat ribet dan lama. Sedangkan Mary sudah sangat kedinginan. Disingkat cerita, setelah ganti baju yang ribet itu, Mary diajak menuju sebuah gereja. Tapi karena melihat seorang nenek yang ketiduran, Mary menjadi tertawa. Yang tentu saja hal ini langsung ditegur oleh anggota kerajaan yang lain karena menganggap hal yang dilakukan Mary ini tidak sopan dan tidak elegan.
Di malam harinya, seperti para pasangan suami istri pada umumnya, Mary mengajak Pangeran Louis untuk melakukan percocok tanaman. Tapi karena masih amatir dan tidak tahu harus berbuat apa, Pangeran Louis malah berkata kalau dia ini lelah setelah seharian berburu dan ingin tidur. Dan mereka pun melewati malam ini tanpa melakukan percocok tanaman. Dan tidak ada satupun tongkol jagung yang mendarat di dalam diri Mary. Dan di besok paginya, Mary mendapatkan kabar dari ibundanya yang sangat khawatir kalau Mary belum juga mengandung anak dari Pangeran Louis. Di sini ibundanya menuntut Mary untuk lebih serius dalam menanggapi masalah ini. Dan bila Mary tidak bisa memberikan keturunan, maka pernikahan ini akan dibatalkan. Setelah menerima wejangan dari ibundanya, Mary langsung beraksi dan menggoda Pangeran Louis. Tapi sayangnya karena masih sangat canggung dan ditambah lagi belum berpengalaman, akhirnya Mary melewati malam itu tanpa melakukan pengenceritan. Sayang sekali. It's cold. They're like icicles. Night. Good night. Di pagi harinya seperti biasa, Mary bangun dan melakukan aktivitas sebagai putri mahkota. Dan terlihat Mary ini sangat bosan dengan semua rutinitas yang sama di setiap harinya. Dan sampai pada suatu hari, ibunya mengirimkan surat kembali yang memberitahukan kekhawatirannya kepada Mary yang tak kunjung dikarenai seorang momongan. Ditambah lagi, saudari Mary kini sudah memiliki anak yang membuat Mary semakin tersudut. Dan suatu hari datang pengawal ibunya yang ingin berbicara kepada Mary. Yang mana pengawal ibunya ini menyuruh Mary untuk bersikap lebih baik kepada selirnya, yaitu Rubella. Karena terus ditekan oleh ibunya, akhirnya dengan berat hati Mary memaksakan diri untuk menyapa Rubella. Walau sebenarnya hal ini sangat berat dilakukan oleh Mary, karena Mary menganggap Rubella merupakan wanita biasa saja. Tak selang lama ibunya mengirimkan surat kembali, yang mana ibunya mengatakan kalau Mary tak kunjung memiliki momongan, maka posisinya akan semakin tidak jelas dan terancam Mary akan disingkirkan. Brief on our current situation. No, I haven't read it. The Russians and the Austrians have taken. Have you been paying? Where will I be if there's a rupture between our two families? Akibat tekanan dari ibundanya, Mary langsung bergerak cepat dengan mengajak Pangeran Louis untuk bercocok tanam. Tapi sayangnya Pangeran Louis sudah sangat capek. Setelah berburu seharian, jadi pengenceritan pun gagal lagi. Dan tekanan tidak sampai di situ. Saudara Pangeran Louis, yaitu istrinya, sudah melahirkan seorang pangeran. Hal ini membuat Mary menjadi bahan penggunjingan karena dia dianggap mandul. Padahal Pangeran Louis yang terlalu takut untuk memupuk putri Mary. Semenjak itu Mary menjadi berubah, menjadi sangat hedon dan suka menghamburkan uang hanya untuk membunuh rasa frustasinya. Dan di suatu hari Mary diajak oleh teman-temannya untuk datang di sebuah pesta topeng. Tapi awalnya Mary menolak karena dia takut identitasnya sebagai seorang putri mahkota akan ketahuan. Tapi temannya terus meyakinkan dan mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir karena di sana mereka akan mengenakan topeng dan identitasnya tidak akan ketahuan. Tanpa basa-basi lagi, Mary langsung mengiyakan. Dan di malam berikutnya Mary datang di pesta itu, sedangkan Pangeran Louis sebagai suami yang baik ikut menemani. Walau selama di pesta itu mereka berdua saling tidak mengobrol. Dan di saat itu juga Mary bertemu dengan seorang pria tampan yang merupakan seorang prajurit dari kerajaan Swedia bernama Confression. Dan terlihat Mary sangat tertarik dengan pria itu. Yang di matanya Confression ini merupakan seorang pria yang sangat berani karena dia berani mendekati dirinya. Tidak seperti Pangeran Louis yang malu-malu bahkan hanya untuk sekedar memupuknya. Kemudian Pangeran Louis dan Mary kembali ke istana. Dan alangkah terkejutnya saat mendengar ayahnya jatuh sakit karena penyakit cacar air. Tak lama kemudian sang raja pun meninggal. Dan dari situ mereka berdua diangkat menjadi raja dan ratu dari kerajaan Prancis. Dan menurut buku sejarah, mereka berdua adalah raja dan ratu yang menjabat termuda di kerajaan Prancis.
Setelah menjabat menjadi raja dan ratu, terlihat Mary tingkah hedon dan suka berjudinya semakin parah. Dan herannya, Raja Louis sama sekali tidak keberatan untuk menghamburkan uang untuk istri tercintanya. Di suatu hari, Raja Louis beserta para anggota kerajaan yang lainnya sedang melakukan rapat. Yang mana di rapat itu, Raja Louis diminta untuk membantu Amerika untuk melakukan revolusi. Tapi awalnya Raja Louis ragu untuk membantu Amerika karena menurutnya tidak ada nilai urgensinya sama sekali. Tapi di sini para pejabat yang lain mengatakan kalau bila hal ini dilakukan, maka akan menunjukkan kekuatan Prancis yang sebenarnya kepada kerajaan Inggris. Setelah dihasut oleh para pejabat kerajaan, akhirnya Raja Louis pun mengiyakan permintaan bantuan militer itu. Well, I can't exactly see assisting England. Can our finances... Recommend we help our American brothers. Suatu hari Mary ditemui oleh kakaknya dari Austria, yang mana kakaknya ini ingin membicarakan mengenai masa depan kerajaan Prancis kepada Mary. Yang mana kakaknya menjelaskan pentingnya memiliki seorang keturunan. Dan di sini kakaknya menjelaskan kalau Mary seharusnya lebih banyak bersama dengan suaminya, bukannya malah berpesta sendiri. Tidak sampai di situ, kakaknya juga menemui sang raja, yaitu Louis, yang di sini kakaknya juga menjelaskan kepada Louis pentingnya seorang keturunan untuk kerajaan mereka. Setelah mendapatkan banyak wejangan dan teknik yang macam-macam, akhirnya di malam harinya untuk pertama kali Louis bercocok tanam dengan Ratu Mary. Beberapa tahun pun berlalu dan terlihat Mary sedang melakukan persalinan, yang mana di sini Mary akan melahirkan anak pertamanya. Dan Louis sebagai suami yang baik berusaha untuk membantunya walaupun hanya bisa berdiri di depan Mary. Dan akhirnya anak pertama mereka pun lahir, yang merupakan seorang putri. Karena saking senang dan gembiranya, Raja Louis langsung memberikan hadiah yang sangat mewah dan bahkan menuruti semua permintaan dari Mary. Di sini Mary meminta dibuatkan kebun yang sangat mirip dengan pedesaan. Karena saking sayangnya dan juga merasa sangat berterima kasih karena diberikan keturunan, Raja Louis pun tidak bisa menolak permintaan dari istrinya ini. Oh, beautiful Paul says, if we assume man has been wandering up and down the forest without... Dan di suatu hari, di sebuah pesta untuk pertama kali setelah sekian lama, Mary bertemu dengan Convention. Di sini terlihat Mary curi-curi pandang kepada Convention. Dan kemudian benih-benih cinta pun timbul di antara mereka berdua. Dan perselingkuhan pun terjadi, yang tentunya Raja Louis tidak mengetahui hal tersebut. Namun sayangnya hubungan mereka tidak berlangsung lama. Apalagi setelah Convention mendapatkan serabi lempit milik ratu kita. Setelah mendapatkan pengenceritan itu, tiba-tiba Convention menghilang tanpa kabar dan meninggalkan Mary yang sudah dimabuk cinta. Tapi di sini Mary berusaha untuk realistis dan melupakan cinta pertamanya dan memulai kehidupan hedonnya seperti biasa. Di lain cerita, Raja Louis yang sedang rapat bersama para petinggi kerajaan yang lainnya sedang kebingungan untuk memutuskan apakah akan membantu Amerika melakukan revolusi. Tapi di sisi lain kerajaannya sedang mengalami kesulitan keuangan. Di sini kerajaan Prancis dihadapkan dengan banyak kelaparan karena hutang kerajaan yang sangat menggunung. Tapi karena si Raja Louis ini yang masih belum banyak pengalaman, akhirnya salah mengambil keputusan dengan membantu revolusi Amerika. Yang tentu saja kabar ini langsung mendapatkan gejolak di tengah masyarakat Prancis yang sedang mengalami kelaparan, yang menimbulkan banyak gelombang protes di mana-mana. Kemudian di suatu hari, salah satu petinggi masyarakat menemui Ratu Mary, yang mana mereka mengeluhkan tentang kondisi keuangan dan juga pasokan makanan yang sangat sedikit. Tapi di sini Ratu Mary mengatakan kalau dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Yang dia pedulikan hanyalah kesenangannya dan juga kebun pribadi miliknya. The people of France. The bread shortage is... How pretty Madame Royale is. I'm
Certainly a daughter of France. Setelah beberapa tahun berlalu, Ratu Mary pun mengandung seorang putra mahkota yang tentu saja membuat Raja Louis menjadi sangat bahagia karena kerajaannya akan memiliki seorang putra mahkota. Dari sini Mary pun berusaha untuk menjadi ibu dan juga menjadi ratu yang baik, tidak lagi hedon dan tidak lagi menghambur-hamburkan uang rakyat. Tapi sayangnya hal itu semuanya sudah sangat terlambat. Rakyat sudah sangat kecewa dan pemberontakan pun terjadi di mana-mana. Dan pada puncaknya, rakyat berhasil menduduki istana kerajaan Perancis. Di sini, para penasehat dari kerajaan itu menyarankan Raja Louis dan Ratu Mary untuk mengungsi ke Swiss. Tapi sayangnya, Raja Louis dan Ratu menolak. Mereka berdua memilih untuk bertahan untuk memperbaiki segalanya. Tapi sayangnya, kemarahan rakyat sudah menjadi sangat besar dan tidak terkendali, dan meminta Raja Louis untuk segera turun tahta, dan rakyat ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Agar gelombang protes dan juga gejolak dari masyarakat tidak terjadi lagi, akhirnya Raja Louis pun menuruti permintaan dari rakyatnya, dan sejak malam itu Raja Louis dan Ratu Mary keluar dari istananya. Yang hal ini menandakan berakhirnya monarki di Perancis. Dan film pun berakhir dan tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari film Marie Antoinette. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Pesan-pesan yang bisa kita ambil ialah nggak apa-apa sih suka bercocok tanam dan juga hedon, tapi yang penting jangan lupakan rakyat. Kalau enggak bisa digulingkan. Ya itu dulu untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao.